Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu. Karena itu tidaklah yang kita niatkan dalam ibadah kita di malam hari ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan detik demi detik duduk kita di rumahnya ini karena Allah. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjadikan mereka yang bermajelis karena Allah akan menjadikan wali dari wali-walinya. Sebagaimana firman Allah, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajelis karenaku. Di antara sebab turunnya cinta Allah kepada seorang hamba adalah dengan dia bermajelis karena Allah. Bermajelis dalam majelis ilmu, dalam majelis musyawarah karena Allah. Dan apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah adalah pendengarannya yang dia dengar, Allah adalah penglihatannya yang dia lihat, Allah adalah kedua tangannya yang dia pukulkan, Allah adalah kedua kakinya yang dia langkahkan. Apa maksudnya ini? Abah Haura? Masya Allah, jazakallah khair. Ayyuwaffiquhu lil amali salih. Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik untuk dipermudah beramal saleh, untuk dipersulit melakukan yang haram atau bermaksiat, dipersulit dia untuk melihat, mendengar yang haram, dipersulit dia untuk melakukan dengan kedua tangannya yang haram, dipersulit dia untuk melangkahkan kedua kakinya ke tempat-tempat haram. Allah permudah dia melihat dan mendengar yang halal, yang baik, yang menambah iman, yang berpahala. Allah akan persulit dia untuk melakukan dengan kedua tangannya yang haram, dan Allah permudah dia untuk melakukan yang baik-baik, yang berpahala. Allah permudah langkah kakinya ke tempat-tempat yang baik. Demikian andaikan Allah sudah menjadikan hambanya wali dari wali-wali Allah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allahumma amin ya Rabb. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu ilmu yang tidak boleh seorang muslim untuk tidak tahu, yaitu al-aqidah. Ilmu terkait dengan al-aqidah, tentang iman. Karena sekalipun sholat seseorang banyak, bagus,
atau puasa dia jaga puasa sunnahnya, dia sebagai seorang yang hafidh. Andaikan akidahnya keliru, maka bisa itu semua tidak bermanfaat. Sebagaimana yang terjadi di zaman sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai kepada beliau berita atau kabar di Basrah ada sekelompok orang yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani yaqra'una al-Quran. Mereka ini rajin baca Quran, menghafal Quran, wa yatakaffaruna al-ilm. Mereka ini suka meneliti ilmu-ilmu. Mereka mendalami ilmu-ilmu agama. Tetapi mereka mempunyai penyimpangan akidah satu. Apa itu? Innal amra unuf. Sesungguhnya Allah tidak mengetahui suatu peristiwa kecuali setelah terjadinya. Mereka mengingkari takdir, ketetapan takdir. Mereka tidak mengimani perbuatan manusia itu Allah yang menciptakannya, Allah yang menghendakinya, Allah yang menetapkannya di Lauhul Mahfuz. Mereka ingkari. Mereka mengatakan manusialah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Apa kata Abdullah ibn Umar ibn Khattab? Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Andaikan kalian berjumpa dengan mereka, sampaikan aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqah ma qabilallahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Andaikan salah seorang di antara mereka mempunyai sebesar gunung Uhud emas, mereka sedekahkan, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Kafir. Abdullah ibn Umar ibn Khattab menghukumi mereka kafir karena tidak mengimani satu rukun dari rukun-rukun iman. Al-imanu bil qadar mereka ingkari juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang suatu kaum yang mereka salatnya mengalahkan salatnya para sahabat, jumlahnya ya, bukan kekhusyuannya, jumlahnya. Ya, mereka ini sangat rajin terus salat. Puasa mengalahkan puasa kalian. Bacaan Quran mereka mengalahkan bacaan Quran kalian. Siapa mereka itu? Al-Khawarij. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din kama yamruqu as-saham minar ramiyah. Mereka itu seakan-akan keluar dari Islam ya, seperti anak panah yang keluar dari hewan buruannya. Seakan-akan enggak ada bekas mereka pernah masuk Islam. Gak ada bekasnya. Dari sisi mana? Mereka membunuh kaum muslimin, membunuh diri, ya, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghujat pemerintah muslim, pemimpin-pemimpin muslim. Seperti tidak pernah mereka masuk Islam. Yaqtuluna ahlal awthan wa yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Apa kata Rasulullah SAW? Kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Bagaimana tauhid uluhiyah mereka? Kuat, luar biasa. Rububiyah, asma wa sifat, luar biasa. Al-imanu bil qadar, bagus. Hanya mereka punya penyimpangan akidah satu. Apa itu? Mencela pemimpin muslim. Karena itu belajar akidah sangat penting untuk setiap muslim. Berbeda saja
berbeda saja dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan tauhid, dia sudah keluar dari Ahlus Sunnah. Akidah sebagai pembeda antara muslim dengan kafir, atau pembeda antara Ahlus Sunnah dan Ahli Bidah. Jelas ini insyaallah ya. Akidah adalah sebagai pembeda antara seorang muslim dan kafir, dan pembeda antara Ahlus Sunnah, atau ya, pembeda antara Ahlus Sunnah dan Ahli Bidah. Inilah yang akan kita pelajari. Akidah. Ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Bahkan ketika seseorang dia mendapatkan hidayah, yang pertama kali harus dia pelajari adalah akidah. Baik. InsyaAllah pembahasannya itu di waktu yang lain. Nah, kalimat akidah, ya, kitab yang akan kita pelajari apa? Lum'atul i'tiqad. Lum'atul i'tiqad. Lum'ah artinya lum'ah itu sekilas cahaya. Ya, lama. Nah, i'tiqad akidah. Jadi akidah secara umum, secara global, ya. Di sini tidak disebutkan perincian-perincian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi secara umum yang harus diimani, yang harus diyakini oleh setiap muslim. Sebelum kita masuk pada kitab Lum'atul I'tiqad, ya, di sini ada beberapa pendahuluan disebutkan oleh para ulama, ya, karena yang akan kita bahas adalah yang terkait juga dengan asma wa sifat, maka harus ada pendahuluan terlebih dahulu, ya. Sebelum itu, kalimat akidah tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang baru terlahir. Sebelumnya penggunaan kalimat dengan i'tiqad dan mu'taqad. Kayak tadi lum'atul i'tiqad. Nah, ini sudah ada nih. Dari dulu dipakai. Tapi kalau kalimat akidah belum ada. Ya, dari zaman sahabat mereka tidak mengenal kalimat akidah. Zaman tabi'in mereka tidak mengenal kalimat akidah. Baik. Akidah diambil dari kalimat aqada yaqidu, yang artinya membuat simpul. Seseorang yang membuat simpul, ya, dia telah yaqid, ya, dia telah membuat simpul. Baik. Diambil dari kata itu. Jadi sesuatu yang dia yakini, sesuatu yang dia ikat dalam hatinya, sesuatu yang dia tanamkan dalam hatinya, itu akidah. Andaikan benar, maka akidah sahihah. Jelas ini ya. Andaikan benar yang dia masukkan ke dalam hatinya itu, yang dia ikat di dalam hatinya, yang dia patri di dalam hatinya, maka akidah sahihah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman para salaful ummah, akidah sahihah. Andaikan yang dia ikat dalam hati tersebut bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi pemahaman para salaful ummah, bukan iman yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka dikatakan al-aqidah al-batilah, akidah yang batil. Karena iman akidah yang dibenarkan di dalam Islam adalah akidah yang ada pada Rasulullah dan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Walau amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apa kata Allah?
Andaikan mereka muslim yang datang setelah kalian wahai sahabat mempunyai iman, akidah seperti iman, akidah kalian wahai sahabat, faqad ihtadaw, mereka dapat hidayah sudah. Lawan dari hidayah apa? Apa bahasa Arab? Apa namanya? Lawan dari hidayah apa? Hidayah kan dia dituntun tadi. Dia dituntun semua ucapannya, perbuatannya sesuai dengan yang Allah inginkan, yang Allah cintai. Itu hidayah. Lawan dari hidayah, dia tutur katanya semua maksiat, perbuatannya dosa, zulm. Apa Abu Hanifah? Apa? Kafaro. Itu mau udah terlalu ini ya. Enggak, lawan hidayah. Khudlan. Lawan hidayah itu apa? Al-khudlan. Ya, seseorang yang tidak diberi taufik, ay yukhdhiluhullah. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari hidayah. Nah, dia yang tidak sesuai imannya dengan iman para sahabat, maka dia makhdhul. Dia makhdhul, bukan muhtadi. Dia makhdhul. Dijauhkan oleh Allah dari hidayah. Baik. Nah, ini sedikit gambaran tentang akidah. Lafaz akidah. Yang pertama kali mengucapkan akidah siapa? Ada yang mengatakan Al-Ghazali. Ya. Tetapi tidak betul, tidak benar. Sebelum Ghazali ada juga yang sudah menyebutkan kalimat akidah, yaitu ulama besar Syafi'iyah menulis kitab akidah sesuai dengan para salaf as-salih. Beliau beri judul kitab tersebut, beliau ini belum kasih tahu ya namanya ya. Namanya adalah atau kunyahnya Abu Utsman As-Sabuni. Abu Utsman As-Sabuni ini ulama besar Syafi'iyah. Ya. Harusnya yang mazhabnya Syafi'i pakai akidah ini. Ini mazhab akidah mazhab Syafi'i. Apa nama kitabnya? Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Akidah para salaf yang mereka adalah ulamaul hadis. Akidah para salaf, akidah para ulama hadis. Aqidatus salaf ashabil hadis. Nah, ternyata bukan beliau yang pertama kali juga mengucapkan kalimat akidah. Ada sebelum beliau, yaitu ulama besar yang bermadhab dengan madhab Abi Hanifah. Siapa beliau? Abu Ja'far Muhammad ibn Salamah At-Tahawi. Apa nama kitabnya? Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya. Abu Ja'far Muhammad ibn Salamah At-Tahawi membuat kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau beri judul dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tertulis di awal kitab, hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain judul kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, di awal beliau mengatakan, ya beliau sebutkan dulu ini adalah akidahnya Abu Hanifah, akidahnya Abu Yusuf Al-Qadhi, akidah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ya, kemudian beliau sebutkan di sini hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah, dan ini adalah penjelasan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, semua imam madhab yang 4 bermadhab dengan madhab, berakidah dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Apa sih yang dipelajari
dalam akidah itu yang pertama adalah at-tauhid. Baik itu tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat, atau sebagian ulama membagi tauhid itu menjadi dua. Ada tauhid al-ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah wal isbat adalah dua tauhid yang kita kenal, rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua tauhidut talab wal qasad, yang kita kenal dengan tauhidul uluhiyah. Lapang para ulama untuk membagi tauhid, yang jelas maksudnya sama. Ya. Nah, di antara yang dipelajari dalam akidah adalah tauhid, tiga jenisnya. Kemudian perkara-perkara yang gaib, baik yang lampau atau yang akan datang. Yang lampau seperti awal penciptaan makhluk. Yang lampau seperti pencatatan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya. Yang lampau tentang para nabi, bagaimana Allah menciptakan ayah kita Adam dengan kedua tangannya, dan kedua tangan Allah itu kanan. Allah mengecam iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Beda ya, penciptaan ayah kita Adam dengan penciptaan kita berbeda. Kalau kita dengan kalimat kun, kalau ayah kita diciptakan dengan kedua tangan Allah. Karena itu fisik manusia tersempurna ada pada ayah kita Adam. Ya. Jadi dustakan aja yang datang dari Darwin atau apa namanya? Teori Darwin, ya. Kasih tahu tuh ke adik-adik yang punya adik kelas 1 SMP. Kalau nggak salah dulu anak belajar kelas 1 SMP, IPS kalau nggak salah. Ada pelajaran tentang kayak gitu tuh. Manusia pertama datang dari monyet Homo sapien ya. Ya, kalau nggak salah tuh. Ya, alhamdulillahnya guru IPS anak yang bilang, "Kita ini muslim, jangan percaya dengan ini." Tertanam sejak itu sampai sekarang anak. Ya, kita ini muslim, jangan percaya dengan materi atau kurikulum yang disebutkan di buku IPS ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berulang kali menyebutkan tentang penciptaan Adam di dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian sekarang baru banyak orang-orang kafir membantah teori Darwin tersebut, kromosom, inti sel, DNA, monyet atau kera ya sama dengan DNA atau kromosom kera zaman dulu, nggak ada berubah. Demikian pula manusia nggak berubah. Ya, monyet masih ada, kera masih ada, manusia juga ada. Seharusnya yang lebih banyak apa? Di antara manusia dengan kera ini yang lebih banyak seharusnya apa? Menurut teori Darwin, manusia purba harus yang lebih banyak nih. Berevolusi dia. Harusnya lebih banyak mereka daripada keranya, daripada apa? Manusianya, jelas nih ya. Tapi dah cuman memang teori kafir untuk merusak akidah muslim. Muslim percaya dengan teori Darwin, kafir. Kenapa? Karena dia mendustakan berbagai ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang proses penciptaan ayah kita Adam. Mana mungkin tentang istinja saja Rasulullah ajarkan? Mana mungkin tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang proses penciptaan ayah kita Adam? Makhluk pertama Allah disebutkan. Ya, mustahil Islam tidak memberitahukan kepada kita tentang proses penciptaan ayah kita Adam. Mendustakan satu ayat saja keluar dari Islam. Jelas ini ya. Dia nggak percaya satu ayat, enggak, itu mah ayat mana mungkin Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Ya.
Yang benar meteorit murtad. Murtad. Ya. Baik. Jadi karena itu ini berbahaya. Jadi disampaikan. Ya, ini bukan main-main. Maksudnya perkara itu bukan hanya sekedar ilmu-ilmu, ini ilmu sesat itu. Harus disampaikan. Sekalipun itu di kurikulum, anak-anak kaum muslimin mau dibuat seperti itu, nggak bisa. Harus dijelaskan kepada mereka. Nah, baik itu terkait dengan perkara yang lampau, tentang para nabi, para rasul, atau yang akan datang, tentang Dajjal. Ini yang akan dibahas dalam permasalahan akidah. Ya. Tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa, bagaimana Ya'juj wa Ma'juj, dan bagaimana terjadinya hari kiamat, perjalanan ruh dari dicabutnya nyawa di alam barzakh, dibangkitkan bagaimana, seperti apa di padang mahsyar, bagaimana keadaan manusia sampai surga atau neraka. Itu akan dibahas. Kemudian dalam permasalahan takdir, yang dibahas dalam akidah adalah permasalahan al-qadar, permasalahan takdir, permasalahan ya mencintai sahabat-sahabat Nabi, mencintai istri-istri Nabi. Ya, ini disebutkan kenapa? Karena ini menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Bahkan mengusap khuf ya, alas kaki yang menutup mata kaki, bahasa Arabnya khuf. Mau dia sepatu bot, mau dia kaos kaki, ya, yang menutup mata kaki namanya adalah khuf. Mengusap khuf pun bagian dari pembahasan akidah. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kenapa? Karena menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah tadi. Siapa yang mengingkari? Syiah alaihim laknatullah. Mereka mengingkari mengusap khuf. Ya, enggak disyariatkan. Mereka menentang syariat mengusap khuf ketika berwudu. Baik. Kemudian diantaranya pula adalah permasalahan al-wala wal bara, permasalahan ta'at waliyil amr, taat kepada pemimpin muslim. Nah, barakallahu fikum. Tujuan kita mempelajari akidah adalah menanamkan iman yang sahih sehingga tidak mudah dihasut oleh para ahli batil, ahli bidah dengan syubhat-syubhat mereka. Ini tujuan kita. Belajar akidah, menanamkan iman yang sahih, sehingga kita tidak mudah untuk terbawa ya syubhat-syubhat ahli bidah, syubhat-syubhat ahli batil. Nah, kemudian apa sih buah seseorang mempelajari akidah? Di dunia dia mempunyai langkah yang pasti. Dia berucap, berbuat dalam permasalahan akidah dengan pasti, dengan yakin, tertata. Ya. Tidak bimbang, tidak ragu, lurus. Di akhirat dia bisa selamat dari azab neraka. Di akhirat dia bisa minum di telaga Nabi SAW dan yang lainnya. Nah, dari mana sumber ilmu akidah? Sumber ilmu akidah dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Dengan itu siapa yang membuat ilmu akidah ini? Ya Allah. Ya, karena sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Karena sumbernya dari sunnah Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan. Karena ijma' walan tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak akan mungkin sepakat seluruh umatku di atas kesesatan. Dan ijma' tidak akan mungkin ada kecuali di sana ada sandaran dari ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Berarti apa? Ilmu akidah ini yang membuatnya adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi ini termasuk dari ilmu-ilmu syar'i, ya, bukan ilmu dunia, tapi ilmu-ilmu apa? Syar'i. Ilmu terbagi menjadi dua, ada ilmu dunia, ada ilmu syar'i. Nah, dengan ini kita bisa tahu keutamaan mempelajari ilmu akidah dengan keutamaan yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Baik. Kita mengukur keutamaan satu ilmu dengan apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Yang kita pelajari tauhid. Nah, jadi tadi bisa dibedakan ya antara tauhid dengan akidah ya. Tauhid itu adalah bagian dari akidah. Tauhid bagian dari akidah. Akidah itu luas. Ya. Nah, nanti akan kita bahas juga. Apa hukum belajar akidah? Hukum belajar akidah ada yang fardu ain, ada yang fardu kifai. Yang fardu ain adalah seseorang dia mempelajari mujmal akidah, kayak yang seperti akidah lum'atul i'tiqad nih. Ini di antara yang wajib nih, seperti fardu ain. Ya. Mujmal akidah ahlu sunnah wal jamaah, atau keumuman secara global akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan untuk perincian-perincian mendetailnya baru itu hukumnya fardu kifai. Ya. Nah. Baik. Di beberapa kitab akidah, baik itu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, baik itu Lum'atul I'tiqad atau beberapa kitab akidah lain, sebelum masuk pada kitab, mereka para ulama membuat pendahuluan terlebih dahulu, terutama dalam permasalahan asma wa sifat. Qaidah dalam asma wa sifat. Ya, karena kalau mereka sudah paham, mudah langsung untuk mencerna nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, tetapi sebagian orang sudah terkena syubhat, sehingga mereka perlu ada kaidah dalam memahami asma wa sifat. Baik. Secara umum, kaidah yang pertama secara umum, semua dalil yang datang dari Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah kita pahami secara zahirnya. Kita pahami secara zahirnya. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam ini dengan berbahasa Arab. Maka kita pahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana bahasa Arab. Karena memahami Al-Quran atau Sunnah Nabi yang itu di luar zahirnya, ya, termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu haram. Ya, kecuali di sana datang dalil yang misalnya kita pahami seperti ini, tapi maksudnya bukan itu, tapi memang ada dalilnya. Ya, baik. Ini secara umum. Jadi sebelumnya ini kaidah fil asma wa sifat secara umum, yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang asma wa sifat sebagaimana apa? Zahirnya. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan Islam ini dengan berbahasa Arab. Maka kita pahami Al-Quran dan hadis dengan berbahasa
dengan bahasa Arab. Ini hukumnya, hukum asalnya. Ya, hukum asalnya. Baik. Nanti ada, ini sudah masuk Isya. Biasanya azan dulu atau sholat dulu atau gimana biasanya? Nah, betul. Ini udah masuk Isya kan ya? Baik. Fadhol, barakallahu fiik. Kita lanjutkan ba'dal Isya. Assalamualaikum.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian akidah yang diambil dari kitab Lum'atul I'tiqad, tetapi sebelum itu ada pendahuluan muqaddimah yang terkait dengan qawaid asma wa sifat, kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi secara umum kaidah dalam asma wa sifat secara umum. Sekarang kita masuk pada qaidatun fil asma. Kaidah atau kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asmaullah kulluha husna. Nama-nama Allah seluruhnya husna. Husna adalah puncak dari kebaikan. Husna ay balighatun fil husn. Ya sudah di titik puncak kebaikan, itulah husna. Ya. Karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya sifat. Sifat yang sempurna. Yang tidak ada sedikit pun kekurangan atau celah. Dilihat dari sisi manapun. Nah, jadi semua nama-nama Allah itu memiliki makna yang baik, makna yang itu pada puncak kebaikan. Kalau ada nama yang tidak ada makna, pastikan itu bukan nama-nama Allah. Ya. Misalnya ad-dahr, waktu. Allah itu waktu. Gimana maksudnya Allah itu waktu? Ya, dalam hadis, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahru uqallibul laila wan nahar. Biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Jangan kalian cela waktu. Karena Allah itu adalah waktu. Di tangan Allah Subhanahu wa taala seluruh urusan. Allah, aku yang membolak-balikan malam dan siang. Jadi maksud dari ad-dahr, Allah adalah waktu. Maksudnya Allah yang membolak-balikan siang dan malam. Jadi bukan di antara nama Allah itu adalah waktu. Baik. Jadi yang pertama, nama Allah seluruhnya husna. Ada makna pada puncak terbaik. Ya. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah itu tidak terbilang dalam jumlah tertentu. Nama-nama Allah tidak terbilang dalam jumlah tertentu. Tetapi yang dikenal oleh keumuman kaum muslimin ada berapa nama Allah? 99, ya. Ini perlu diluruskan. Perlu diluruskan, keliru. Ya. Betul, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillahi tis'atan wa tis'una asman. Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahid man hafizaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya, maka dia masuk surga. Bukan yang menghafalnya doang gitu ya. Bukan yang menghafalnya. Orang yang hafal Quran aja belum tentu masuk surga. Apalagi 99 nama. Ya enggak? Tadi siapa? Yang Anda sebutkan. 2 kelompok. Hufadhul Quran. Mereka ini kelompok yang menghafal Quran. Sampai sekarang pun yang sering buat daurah Quran dari kalangan yang punya pemahaman seperti mereka, yang seringnya. Baik. Nah,
Siapa tadi kelompoknya? Khawarij dan bukan Qadariyah. Ya, Qadariyah pengikut Ma'bad Al-Juhani dan orang-orang Khawarij. Mereka ini untuk bidang Al-Quran luar biasa. Baik. Nah, jadi bukan arti man hafidhaha dakhalal jannah, siapa yang menghafal 99 nama Allah maka dia masuk surga. Bukan menghafal begitu saja, tetapi maknanya apa? Menjaga. Siapa yang menjaga 99 nama Allah maka dia pasti masuk surga. Itu iya. Menjaga nama Allah As-Sami', yang maha mendengar, jaga tutur kata. Jaga nama Allah yang maha mendengar dengan kita menjaga lisan kita jangan sampai mengucapkan kata-kata yang itu mendatangkan murka Allah, yang itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Mencela seorang muslim itu suatu kefasikan. Mencela muslim fasik, muslim fasik, bagaimana kita hukumi muslim fasik kalau dia suka mencela orang? Berkelahi dengan muslim, kufur. Berkelahi dengan muslim, adu jotos istilahnya ya. Adu jotos dengan muslim, kufur. Kafir. Bukan kafir yang keluar dari Islam tapi kufur duna kufur. Kufur yang itu fisik, yang tidak keluar dari Islam. Ya. Dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang wanita luar biasa salatnya, puasanya, walakin tu'dhi jaraha bilisaniha. Tetapi dia suka mencela tetangganya, selalu mengganggu tetangganya. Kata Rasulullah, hiya finnar. Dia di neraka. Salatnya rajin, puasanya rajin. Dia tidak menjaga nama Allah As-Sami'. Jelas ini ya. Dia tidak menjaga nama Allah As-Sami', maha mendengar. Kalau dia menjaga nama Allah As-Sami', maka dia insya Allah bisa masuk surga. Tadi menjaga tutur katanya, menjaga nama Allah Al-Basir, yang maha melihat tingkah laku kita. Jangan melakukan maksiat, ya, jangan melakukan yang mendatangkan murka Allah, ya, misalnya mengambil harta saudaranya tanpa hak, mencurahkan darah saudaranya tanpa hak. Kumaha ada dengan hak itu, mencurahkan darah dengan hak ada? Randy, dengan hak ada gitu? Ada apa, Abah Sabit? Naam, kisos, rajam, ya. Kemudian apa lagi? At-tarik lidinihi la tahillu damam ri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara yang tiga, ya. An-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, athaibu zanin, orang yang sudah menikah berzina, at-tariku lidinihi wal al-mufariqu lil jamaah, seorang yang dia meninggalkan agamanya, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Baik. Nah, ini contoh. Jadi maksud man hafidhaha dakhalal jannah, siapa yang menjaganya maka dia masuk surga, ya. Jaga nama Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Jangan minta ke tempat-tempat keramat rizki. Jangan motong sapi atau kerbau untuk Nyi Roro Kidul nih di laut biar dapat ikan banyak. Ya, dia tidak menjaga nama Allah Ar-Razzaq. Baik. Nah, ini contohnya. Jadi hadis ini, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahid man hafidhaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menjaganya dia masuk surga. Ini tidak menafikan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama yang lain. Ya, mana dalilnya? Ini bagusnya dihafal nih. Hadis ini dihafal sebagai hujah antum juga kepada kaum muslimin bahwasanya nama Allah itu lebih dari 99, dan juga ini hadisnya luar biasa. Ya.
Hadisnya luar biasa, tapi nggak disebutkan semuanya di sini. Untuk Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'anal 'azim rabi'a sadri wa jala'a ham. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu yang engkau namakan dirimu dengan itu. Di sini tawasul dengan seluruh nama-nama Allah. Ini luar biasa nih. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna tersebut. Baik. Yang pertama, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut nama-namamu yang engkau namakan dirimu dengan itu. Nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu, yang kau sebut di dalam kitab-kitab. Apa saja kitab-kitab Allah? Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Quran. Bisa jadi di sana ada nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Suhuf Ibrahim yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bisa jadi di sana ada nama-nama Allah yang Allah sebutkan di Zabur yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Begitu. Ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan ke hamba-hambamu dari para nabi dan para rasul. Bisa jadi ada nama-nama yang Allah beritahukan kepada sebagian nabi yang tidak Allah berikan kepada nabi yang lain. Misalnya seperti siapa? Ini bukan nabi malah. Ya, kisah Bal'am ibn Ba'ura. Siapa itu? Bal'am ibn Ba'ura, termasuk dari umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang diminta oleh kaumnya untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Ini orang soleh asalnya. Bal'am ini, dia tahu nama Allah yang husna, setiap doanya mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seseorang yang dia berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung kecuali pasti akan Allah kabulkan. Nah, dia tahu nih nama Allah yang paling agung itu apa. Kemudian antara masyarakatnya dengan Nabi Musa ini ada clash. Dia nggak suka. Masyarakat Bal'am ini dengan Nabi Musa nggak suka. Akhirnya meminta kepada Bal'am untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Kata Bal'am, mana mungkin aku mendoakan keburukan untuk Nabi Musa? Dia Nabi, dia Rasulullah. Baik. Kami akan berikan untuk kau ini, dan ini. Enggak mau, enggak mungkin. Engkau kalau tidak doakan, baru keluar ancaman. Kami akan usir, kami akan ini engkau. Akhirnya, Bal'am naik ke atas bukit, di mana di lembah tersebut ada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Ketika mau mendoakan, Nabi Musa alaihissalam sudah menyebut nama Allah yang agung. Nama Allah yang agung, tiba-tiba Allah putar lidahnya. Allah putar lidahnya menyebutkan keburukan untuk diri dia dan untuk kaumnya. Ya, itu tafsir di surat Al-A'raf, bisa disebutkan nanti. Di surat Al-A'raf seperti seekor anjing, ya, yang terjulur lidahnya kemudian. Ya, lidahnya keluar seperti itu. Tahmil alaihi al-hath atau tatruku al-hath. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf. Nah, jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama Allah ke sebagian rasul dan nabinya yang itu tidak Allah berikan ke nabi dan rasul yang lain. Ya. Jelas ini. Kemudian yang ketiga, awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-namamu yang masih engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada pada diri. Nah, ini letak pendalilannya, ya. Ini letak pendalilannya. Berarti masih ada di sana ilmu nama-nama Allah yang masih Allah simpan di dalam ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikat, yang tidak Allah ajarkan kepada para nabi, yang tidak Allah sebutkan dalam kitab-kitabnya, tetapi masih ada di dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hatiku. Ya Allah,
Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pengangkat kesedihanku, ya, penghilang kesedihanku. Ini baca doa ini ketika sujud bagus. Ya, PR ya, PR. Pertemuan yang akan datang baca doa ini. Ya, mungkin bisa teman-teman cari hadis ini, kemudian dibagi-bagiin untuk dihafal 2 pekan yang akan datang gitu ya. Insya Allah dibaca semuanya. Baca ketika sujud ini bagusnya luar biasa. Nah, jadi letak pendalilannya adalah nama-nama Allah masih ada yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak hanya 99 nama gitu kan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dalil yang kedua nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud di bawah arsy untuk memintakan syafaatul uzma, dipercepat persidangan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa futiha li al mahamida kullaha. Barulah pada saat itu Allah bukakan untuk pujian-pujian kepadanya. Jadi di dunia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dibukakan oleh Allah pujian-pujian untuk Allah secara sempurna. Barulah nanti ketika Rasulullah SAW di bawah arsy sujud untuk minta syafaat, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menyebut nama-nama Allah yang husna atau menyebut pujian-pujian kepada Allah dengan sempurna. Nah, jelas ini insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Dari sekian banyak nama-nama Allah sekarang saja nih para ulama nih mengumpulkan nama-nama Allah, ada yang sudah menyebut 120. Ada yang sampai 140. Ini dalam Al-Quran dan hadis. Semua yang ada di dalam Al-Quran, semua yang ada dalam hadis Nabi SAW, ketika dikumpulkan sekarang ini, semua nama-nama Allah, itu lebih dari 99. Sekarang saja, itu lebih dari 99. Ya, ada yang mengatakan 140, 160, 100 sekian puluh. Ini dalilnya ini, nama Allah ini dalilnya ini, nama Allah ini dalilnya ini. Disebutkan oleh para ulama. Ya, nah, dari sekian nama Allah itu, dari sekian banyak nama Allah itu hanya 99 nama yang seseorang menjaganya dia pasti surga. Gitu. Ya. Jadi nama Allah ada berapa? Ya, bukan tak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Ya. Berapa jumlah nama Allah tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Jadi maksudnya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu jumlah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, asma'ullah la tathbut bil aql wa innama tathbut bis syara'. Nama-nama Allah itu tidak bisa kita tetapkan dengan akal, tetapi harus dengan dalil. Karena ini perkara gaib, sebatas dalil ayat Al-Quran atau hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa bilang kita Allah yang maha ini, yang maha itu. Dia buat-buat ini, seenaknya dia. Ya, wah ini kayaknya cocok untuk Allah nih. Belum tentu itu cocok bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Akal manusia gak sampai pada Allah Subhanahu wa taala, wala yuhituna bihi ilma. Manusia itu tidak bisa menjangkau, tidak bisa menembus dengan ilmu mereka seperti apa Allah itu. Apa saja nama-nama Allah itu. Apa saja sifat-sifat Allah itu. Seperti apa sifat-sifat Allah. Wala yuhituna bihi ilma. Ya. Otak manusia kan cuma semangkok ya. Enggak bisa dia menembus seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala. Arsy-nya Allah, kemudian makhluk yang Allah ciptakan dalam surga saja nggak bisa. Akal dia nggak bisa untuk menghayal, membayangkan seperti apa sih kurmanya surga, anggurnya surga, apalagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada batasnya. Akal manusia itu. Baik. Jadi tidak bisa ditetapkan nama Allah itu dengan akal manusia, harus dengan dalil. Gak bisa dengan akal. Kalau pangeran teh apa artinya? Kan nama Allah.
Pangeran ya, Gusti Pangeran. Apa artinya? Gusti Pangeran. Anda ingin tahu aja. Artinya apa? Artinya. Enggak, Pak. Artinya apa, Pak? Enggak, Anda ingin tahu. Enggak, mungkin itu arti Al-Malik mungkin ya. Maharaja. Bolehlah. Kalau pangeran menurut bahasa Indonesia enggak boleh. Menurut bahasa Indonesia nih, makanya menurut bahasa Sunda mungkin berbeda artinya. Kalau pangeran bahasa Indonesia kan anak raja. Anak raja itu pangeran. Nggak boleh nama Allah pangeran. Allah itu anak raja. Gimana Allah anak raja? Allah maharaja. Allah nggak punya anak. Allah nggak punya teman. Allah nggak punya ayah. Lam yalid walam yulad. Nah, mungkin ada arti lain. Mungkin yang mendalami bahasa Sunda ini. Ya, nanti buka di kamus kali ya. Anda tadi ingin tahu sebenarnya, ingin tahu apa artinya. Nah, eh, ya mungkin husnudzon kita maknanya adalah Al-Malik, yaitu maharaja. Ya, itu boleh kita sebut Allah pangeran kalau seandainya artinya adalah maharaja. Berarti arti dari nama Allah Al-Malik, wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malik, Al-Quddus. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya. Nama Allah Subhanahu wa taala mesti menunjukkan zat Allah. Menunjukkan sifat Allah yang terkandung dalam nama tersebut. Dan menunjukkan pengaruh atau bekas dari nama Allah, andaikan nama Allah itu membutuhkan objek. Seperti ini. Nama Allah ada yang lazimah, ada yang muta'addi. Ada yang lazimah, ada yang muta'addiyah. Nama Allah itu ada yang tidak membutuhkan objek, seperti Al-Aliyul Azim. Allah yang maha tinggi, tidak butuh objek. Al-Azim, yang maha agung. Ya, yang maha agung, tidak butuh objek. Tapi kalau Ar-Rahman, butuh objek enggak? As-Sami' Al-Basir, butuh objek enggak? Butuh objek kan? Berarti di sana ada yang Allah dengar, ada yang Allah lihat, ada yang Allah sayangi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, seperti itu kan? Nah, jadi nama Allah itu menunjukkan zat Allah. Nama Allah itu menunjukkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Nama Allah As-Sami' menunjukkan sifat, menunjukkan zat Allah, ya, menunjukkan sifat Allah mendengar, menunjukkan ada makhluk yang Allah dengar. Ya, ada suara yang Allah dengar. Baik itu suara yang ada di penghuni langit, atau yang mereka tinggal di langit, atau yang tinggal di bumi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian nama Allah, ini udah masuk, ini udah yang keempat, ini selesai. Baik. Yang berikutnya adalah qaidatun fis sifat. Kaidah atau kaidah dalam sifat-sifat Allah. Baik. Yang pertama, sifat-sifat Allah seluruhnya ulya, luhur. Sifat yang sempurna. Sifat yang terpuji. Yang tidak ada kekurangan dilihat dari sisi manapun. Seperti hidupnya Allah, ya, bukan maha hidup. Kalau maha itu nama. Ya, Allah maha mendengar. Sifatnya mendengar. Nama Allah As-Sami'. Sifatnya apa? As-Sam'. Kayak gitu. Nama Allah Al-Basir, yang maha melihat. Sifatnya apa? Al-Basar, melihat. Nah, jadi bedakan antara nama dan sifat. Ya. Baik. Jadi sifat Allah seluruhnya itu ulia, luhur. Sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu terpuji, sempurna. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Pendengaran Allah sempurna. Dalam satu waktu berjuta, berpuluh juta manusia berbicara dalam waktu yang bersamaan, tidak tersulitkan bagi Allah untuk membedakan satu sama lain.
Ketika ada seorang yang sholat mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi. Ini baru alhamdulillahi rabbil alamin, yang sebelahnya baru mulai mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua itu dan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan hambaku memujiku. Gak bisa akal kita untuk menembus seperti apa sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. La ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak tersulitkan bagi Allah untuk menjaga keduanya, untuk mengurusi langit-langit dan bumi, semua makhluk yang ada di langit-langit dan bumi, yang satu minta ini, yang satu minta itu, nggak ada yang terkecohkan satu dengan yang lain. Ya, nggak kerepotan Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus semuanya, untuk mendengar semua ucapan manusia. Baik. Nah, karena itu semua sifat yang mengandung celah, ya, sifat yang tidak sempurna, maka itu dinafikan untuk Allah. Seperti al-maut, al-jahl, al-zulm, al-ajz. Sifat maut, mati, sifat jahil, tidak tahu ilmu, sifat ajz, lemah, ya. Apabila ini yang ketiga, apabila satu sifat dilihat dari sebagian sisi dia sempurna, dilihat dari sisi lain sifat yang kurang, maka yang ditetapkan untuk Allah adalah sifat sempurnanya. Misalnya sifat makar, tipu daya, itu sifat terpuji atau sifat tercela? Makar atau tipu daya, itu sifat terpuji atau tercela? Dilihat dari satu sisi tercela, dilihat dari sisi lain terpuji. Ya, bagaimana itu? Orang yang pertama kali membuat makar itu tercela, sedang baik-baik aja, ya, tiba-tiba muncul dengki pada orang ini, kemudian dia membuat makar. Nah, ini tercela, ya enggak? Dibuatlah makar, si A membuat makar untuk si B. Si B, ya, dia cerdik. Dia tahu si A mau membuat makar untuk dia. Sebelum makar si A ini sampai kepada si B, dia sudah balas makar dengan makar lagi. Membalas makar dengan makar itu menunjukkan kesempurnaan, itu menunjukkan kecerdikan. Ya, dia lebih pintar. Makar yang kedua itu sifat terpuji, insyaallah. Makar dari si B ini sifat terpuji. Dia mau dia mau dibuat makar, tipu daya. Ya. Tetapi dia cerdik nih, dia jeli nih, tahu nih, dia akan dibuat makar. Sebelum makar tersebut sampai kepada si B, dia sudah membuat makar terlebih dahulu kepada si A. Jadi membalas makar dengan makar itu sifat terpuji. Dan Allah disifati dengan makar yang kedua tadi. Membalas makar dengan makar. Karena itu tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali membuat makar. Mesti Allah menyebut membuat makar setelah mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, baru Allah membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya, Allah membuat tipu daya. Ya. Nah, kemudian apa lagi, satu lagi? Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik mereka mau menipu Allah, Allah yang membuat tipu daya untuk Allah. Allah dulu yang membuat tipu daya untuk mereka. Jelas ini insyaallah. Ayat Al-Qur'an, satupun ayat Allah lebih dulu membuat makar, Allah lebih dulu membuat tipu daya. Mesti tipu daya Allah itu setelah mereka membuat tipu daya, dan membalas makar tipu daya setelah mereka membuat makar itu yang terpujinya. Jelas ini insyaallah ya.
Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ada subutiyah, ada salbiyah. Ada sifat yang Allah tetapkan, ada sifat yang Allah nafikan. Sifat subutiyah adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang para rasul tetapkan untuk Allah. Demikian sifat salbiyah adalah sifat yang Allah nafikan untuk dirinya dan yang dinafikan oleh para rasul dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat subutiyah, sifat yang Allah tetapkan itu terbagi menjadi dua, dilihat dari keterkaitannya langsung dengan Allah. Apa yang dua itu? Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat yang selalu ada pada Allah, yang tidak pernah yang tidak pernah lepas dari Allah, azalan wa abadan. Apa azalan wa abadan? Kalau abadan artinya abadi, ya, tidak ada akhir. Kalau azalan, yang tidak ada awal. Allah itu azali abadi. Allah itu azali abadi. Allah sebut nama di surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah al-awwal, dialah Allah al-akhir. Rasulullah tafsirkan di doa mau tidur. Apa doa mau tidur? Allahumma antal awwal, bukan bismika Allahumma amutu wa ahya, bukan, itu makanya nyambung. Tafsir al-awwal, tafsir al-akhir. Tafsir nama Allah al-awwal, tafsir nama Allah al-akhir. Rasulullah tafsirkan di doa mau tidur. Ya, silakan. Febri. Oh, enggak baca doa itu. Ada 40 doa mau tidur ya. Oh ya mana? Sare-sare 40 zikir. Nah, ada 40 zikir lebih. Tonton. Yang tadi Anda maksud, ada yang hafal? Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi anna dain wa qdina minal faqr. Ya. Ya Allah, tunaikan hutang-hutangku dan cukupkanlah aku dari kefakiran. Nah, ini diantara doa Rasulullah sebelum tidur nih. Ya, Rasulullah bertawassul dulu. Allahumma antal awwal, ya Allah engkau adalah al-awwal, yang tidak ada sebelummu segala sesuatu. Tadi istilahnya apa Anda bilang? Azali, ya, yang tidak ada awal. Allahumma antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ya Allah engkau adalah akhir, yang tidak ada setelahmu segala sesuatu. Apa tadi istilahnya? Al-abadi, gitu ya. Nah, sifat Allah yang zatiyah ini ada selalu pada Allah, azalan wa abadan. Ya, seperti sifat hidup, sifat ilmu, sifat mendengar, sifat melihat, sifatul kalam. Nah, sifat al-izzah wal azamah, sifat al-qudrah, semua itu ada pada Allah kapanpun Allah. Ya. Jelas insyaallah. Ini dilihat dari keterkaitannya dengan zat Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Yaitu sifat terkait dengan kehendak Allah. Yang terkait dengan kehendak Allah disesuaikan dengan kehendak Allah dan hikmah dari Allah.
yang Allah lakukan sewaktu-waktu kapan Allah mau. Seperti Allah tertawa, seperti Allah mencintai, seperti Allah marah, Allah turun ke langit dunia, Allah beristiwa. Nah, istiwa itu sifat apa? Fi'liyah atau zatiyah? Iya, Nabi bilang tadi fi'liyah, ya enggak? Nah, sifat istiwa itu mana dalilnya? Sifat fi'liyah, sifat istiwa itu sifat fi'liyah, mana dalilnya? Hah? Tsumma stawa 'ala al-'arsy. Baik. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Baik. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'ala al-'arsy. Jadi sebelumnya Allah itu tidak beristiwa di atas arsy. Jelas ini ya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jelas ini? Jadi istiwa itu sifat fi'liyah. Sedangkan al-'ulu itu sifat dzatiyah. Allah berada di atas seluruh makhluk. Itu sifat dzatiyah yang tidak pernah terlepas dari Allah kapanpun. Wa huwal 'aliyyu wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, sifat ulu nih. Nama Allah Al-'Ali. Sifatnya apa? Al-'ulu. Sifat al-'ulu itu sifat dzatiyah. Sifat istiwa itu sifat fi'liyah. Allah turun ke langit dunia itu sifat apa? Fi'liyah. Allah turun ke langit dunia, Allah tetap di atas arsy-Nya. Allah tetap di atas seluruh makhluknya. Jelas ini insyaallah? Baik. Ini sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Di sana ada sifat yang dzatiyah fi'liyah. Tadi sifat ada yang dzatiyah, ada yang fi'liyah. Kalau dzatiyah itu yang tidak pernah lepas dari Allah. Kalau fi'liyah yang Allah lakukan tergantung kehendak dan hikmah dari Allah. Sewaktu-waktu Allah kerjakan. Ada sifat gabung nih, dzatiyah juga, fi'liyah juga. Seperti sifatul kalam, sifat al-kalam. Dilihat dari asal sifat tersebut, itu dzatiyah. Allah sudah punya sifat berbicara sebelum Allah menciptakan makhluk. Sebelum Allah menciptakan kolam bahkan. Allah sudah punya sifat berbicara. Bicaranya Allah itu sifat fi'liyah. Jelas ini? Untuk berbicaranya Allah itu sifat fi'liyah. Tergantung dari kehendak dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah ya. Baik. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi penetapannya ya. Dilihat dari sisi penetapannya, menetapkan sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada sifat khabariyah mahdhah. Ada sifat khabariyah mahdhah, yaitu murni dalil. Akal nggak boleh masuk ke sana. Seperti jadi harus ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Akal nggak ada ruang untuk ke sana. Nah, seperti apa? Sifat wajah. Allah memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Ya, kemudian Allah mempunyai tangan. Allah mempunyai tangan. Bal yadahu mabsutatan was samawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit terlipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Gimana tangan Allah? Yabsut wa yakbid. Tangan Allah itu yabsut wa yakbid, membentang kadang mengepal. Wakil tayadaihil yamin. Dua tangan Allah itu apa? Kanan. Baik. Ini enggak ada akal kita masuk. Harus batas datang dalil dari ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mempunyai jari. Qulub bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya. Ya, hati anak Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah, Allah putar balikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, Allah punya mata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rabbukum laisa bi'awar. Wa rabbukum laisa bi'awar, dan Rabb kalian itu tidak awar. Awar itu pecak, sebelah mata buta sebelah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang Dajjal, awar ainul yumna. Dajjal itu
mata kanan buta. Mata kanannya buta, mata kirinya bisa ngelihat. Jadi bukan Dajjal itu matanya satu di tengah. Itu salah, itu yang itu tukang ngayal itu. Ya. Baik. Dajjal punya dua mata, yang satu buta. Ya, nah disitulah Rasulullah mengatakan wa rabbukum laisa bi'awar, dan Rabb kalian tidaklah a'war. Baik. Jadi sini insyaallah ada sifat yang dari sisi penetapan sifat tersebut adalah khobariyah mahdhah, yaitu murni dalil. Hanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi, akal tidak boleh sedikit pun masuk ke ranah tersebut, ke ranah sifat tersebut. Ya. Nanti kita bahas ya, bagaimana sifat-sifat Allah itu tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita serupakan Allah dengan makhluk. Membayangkan Allah mempunyai dua tangan. Dua tangan Allah itu kanan. Gak boleh kita bayangkan tuh. Kalau datang, pastikan itu dari setan. Dan pastikan bukan seperti itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia beristi'adzah. Ya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan berpalinglah dia dari pikiran-pikiran yang seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, sifat khabariyah aqliyah. Sifat khabariyah aqliyah, sifat yang itu berasal dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ini yang menjadi pokoknya, dan akal pun bisa mendukung. Akal pun bisa mendukung. Seperti sifat ilmu. Seperti sifat ilmu. Ya, banyak Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah mempunyai sifat al-ilm, wa huwal alimul khabir. Wa huwal alim al-khabir. Masa makhluk punya ilmu, Allah enggak punya ilmu? Kan mustahil. Ilmu daripada makhluk. Ya. Jadi akal kita pun bisa menetapkan Allah itu punya sifat ilmu gitu ya. Kemudian diantaranya adalah mendengar misalnya. Mendengar. Allah mempunyai sifat mendengar. Banyak di dalam Al-Quran Allah sifat mendengar. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita sebagai makhluk dengan akal kita bisa menetapkan Allah itu mempunyai sifat mendengar. Kalau Allah enggak punya sifat mendengar, untuk apa kita berdoa? Ya. Kita berdoa tentunya kepada zat yang Maha mendengar. Kemudian ketika makhluk mereka berbicara, mengucapkan dosa atau pahala, mereka mengucapkan sesuatu yang dosa atau mengucapkan sesuatu yang itu berpahala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelasin dan yang lainnya banyak. Baik. Sifatus salbiyah ini masih aman ini ya. Masih belum goyang. Sifat salbiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya muttasil, yang itu bersambung, yang itu terkait erat dengan sifat Allah, ya, yang itu bertolak belakang dengan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan. Jadi sifat salbiyah adalah sifat yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Allah, yang ini salbiyah muttasil. Afan ya. Salbiyah muttasil. Tadi sifat salbiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama muttasil, yang kedua munfasil. Yang pertama muttasil maksudnya adalah sifat yang Allah nafikan, yang itu bertolak belakang dengan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Seperti misalnya al-ajaz. Al-ajaz. Apa itu al-ajaz? Lemah. Ya, la yu'jizuhu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang melemahkan Allah. Ini menafikan sifat sempurna Allah apa? Al-qudrah. Ya, al-qudrah artinya apa? Qudrah itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Kudroh, apa bahasa Indonesianya? Kudrot, irodat, kudroh. Apa? Mampu, atau bahasa Indonesia yang lebih ini kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Apa artinya?
Soalnya anak tanya santri, ngerti nggak arti kuasa? Nggak tahu arti kuasa. Kuasa itu artinya mampu. Ya, kuasa itu artinya mampu. Ya, bisa melakukan apapun. Itu Allah yang maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah untuk segala sesuatu qadir, mampu, kuasa. Ya, baik. Nah, jadi ada sifat yang Allah nafikan yang itu bertolak belakang dengan sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Seperti misalnya an-naum, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Apa sinah? Bukan. Sinah artinya ngantuk. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Ini menafikan sifat Allah apa? Al-Qayyumiyah. Allah Al-Hayyul Qayyum. Qayyum itu nama Allah. Sifatnya apa? Qayyumiyah. Ya kalau dalam bahasa, kalau untuk makhluk itu nggak butuh siapapun. Ya, kayak mandiri atau berdikari. Atau kalau itu pada makhluk gitu ya. Jadi Qayyumiyah itu adalah yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Itu Qayyumiyah. Nah, kemudian ada salbul munfasil. Ada sifat salbiyah yang itu munfasil, terlepas dari zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala dinafikan untuknya anak, teman, sohibah atau ilah atau andad. Ya, ada ilah lain bersama Allah, ada tandingan lain, ada lawan, ada teman, ada pasangan, ada anak. Ini semua apa? Dinafikan Allah dari itu semua. Ya, jadi sifat yang Allah nafikan. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Nah, tafadhol, kayaknya sudah dulu nih. Dilanjutkan lagi agak lebih berat lagi. Ya, ini aja kayaknya udah agak berat nih. Ini masih muqaddimah ya. Kita belum masuk nanti perkara tahrif, takwil, ta'til. Ini masih harus muqaddimah. Kalau enggak diketahui di awal, nanti udah pakai istilah-istilah yang tadi disebut. Kita nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya nanti. Tafadhol, yang mau ditanyakan silakan. Yang mana? Macam-macam. Macam-macam. Ya, jadi ada nggak semua kitab terkumpul. Tadi Anda baca 2 kitab nih. Dan ini pun kayaknya nggak dijual di Indonesia yang ini. Ini dari guru Ana belajar dari Lum'atul I'tiqad, Aqidah Wasitiyah, Aqidah Tohawiyah, Qawaidul Muslah, kemudian Tadmuriyah, Amawiyah, ke guru Ana ini Yasin namanya, Yasin Al-Adni. Beliau sudah wafat di ketika ada pergolakan perang kemarin itu, mobil beliau ditaruh bom. Ketika beliau menghidupkan mesin, meledak, anak istrinya meninggal, beliau sempat hidup berapa saat kemudian wafat. Nah, anak ikut silsilah akidah beliau sampai 2 kali. 2 kali atau 3 kali. Dari tadi. Misalnya apa namanya? Lumatul I'tiqad, Wasitiyah, Yaqaidul Muslah, Tahawiyah. Tahawiyah bukan matannya, tetapi syarah Ibn Abil Izz, ya. Nah, ini yang beliau sebutkan diantaranya. Tapi kayaknya nggak ada dijualnya di Indonesia. Lewat dari Syekh Utsaimin juga jadi campur-campur. Abah Thabit, barakallahu fiik. Fadhal, ada yang lain? Ini jelas semua atau Ana bingung nih jadinya nih. Karena pertanyaan itu menunjukkan paham atau tidaknya. Ya, muttasil munfasil, ya. Oh iya 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 iya. Pakai bahasa Arab lagi itu.
Iya, muttasil itu yang bersambung dengan maksudnya sifat yang bersambung dengan zat Allah. Kalau munfasil itu yang tidak bersambung, yang lepas dari zat Allah. Iya, kalau mungkin ada yang bisa mencatat disederhanakan, kemudian nanti Anda baca. Bisa aja. Jazakallah khair. Musa, nah, betul. Nama Allah yang paling agung itu apa? Para ulama khilaf sampai 40 pendapat lebih. 40 pendapat lebih ya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ada yang mengatakan nama Allah yang paling agung itu adalah Al-Hayyul Qayyum. Ada yang mengatakan Al-Ahadus Samad. Ada yang mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang mengatakan Lafzul Jalalah. Allah. Baik, kalau Anda lebih cenderung ke Allah dan Al-Hayyul Qayyum. Nah, karena dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seseorang yang dia berdoa dengan menyebut Allahumma, dia telah menyebut seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, wallahu a'lam. Jadi banyak pendapatnya. Baik. Allah, iya. Allah yaitu ya lafzul jalalah diambil dari kalimat aliha ya'lahu fahuwa ma'luh. Ma'luh ay al-ma'bud, yang dipertuhankan, yang diibadahi. Ya, arti kalimat Allah ya, jangan nggak tahu ya. Ini nama Allah yang paling agung ini. Kita tahu nama Allah arti Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir. Tapi Allah kita nggak tahu artinya, gawat itu. Ya jadi maksudnya Allah yang paling harus tahu kita, yang paling harus kita tahu artinya. Allah adalah al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Ya. Arti dari kalimat Allah adalah al-ma'bud. Ya, sebenarnya arti lafzul jalalah seperti itu baiknya pengucapannya. Nah, yang Allah nafikan. Iya, seperti ini. Yang dinafikannya itu dengan sifat yang bersambung dengan Allah. Jadi kan seperti sifat qayyumiyah atau sifat al-hayah, sifat hidup kan ada pada Allah kan? Sifat hidup itu ada pada Allah. Kita nafikan apa namanya?